saksi, maka tak jadi saksi. Panggil saksi. Nanti panggil. Antum lagi tulis. Sumpah. Demi Allah ya Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah sama. Amin. Benar dulu. Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib, mengaku habaib, bukan. Bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Masalah terjadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamsyah atau Umar bin Yunus Jamalullail bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Amin. Allah matikan Amin. Umpamanya ana umpamanya antum Hasan bin Muhammad Baru. Betul kata Sarif tadi, kita jangan sombong, dikasih pangkat jangan sombong, sampai ada yang terlintas seakan-akan walinya Allah itu semua dari Hadramaut. Betul enggak? Sehingga diklaim bahwa Indonesia milik wali-wali dari Hadramaut. Kalau Allah cuma bikin wali orang Hadramaut, mana kuasa Allah kalau begitu? Allah bisa menciptakan wali dari mana saja, dari suku mana, dari bangsa manapun. Betul apa betul? Allah berkehendak pada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau mengangkat seseorang jadi wali, tidak perlu melihat hidungnya. Wah, ini hidungnya mancung, tidak ada urusan bagi Allah hidup. Biar hidungnya kelihatan lubangnya doang. Kalau Allah mau mengangkat dia jadi wali, jadi tidak bakal ada jadi. Kenapa? Sebab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hausamin wa darsamin bismillahirrahmanirrahim. Samho sabarhuddin biwasilati Asya Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam ini masih diberikan kesehatan, fa insyaallah lahir batin. Juga yang paling penting adalah istiqomah menjalankan apa yang didhawuhke oleh guru kepada kita semua, agar kita bisa memberikan contoh kepada umat bahwasanya istiqomah ini lebih penting daripada yang lain. Termasuk pada saat ini memang lagi rame-ramenya pembahasan tentang nasab, tentang kitab, ketika Pondok Unik menyampaikan, membongkar keaslian daripada isi kitab termasuk Ihya Ulumuddin. Akhirnya pada saat ini yang ngaku cucunya Nabi akhirnya kalang kabut. Tadi ada netizen dari Malaysia, karena memang YouTube Ponpes Unik Nusantara ini tidak hanya ditonton di Indonesia tapi sudah seluruh dunia. Karena apa? Fenomena-fenomena pada saat ini yang ramai di Indonesia itu tidak hanya ramai di Indonesia tapi seluruh dunia sudah membahas. Bahkan kemarin saya sempat menonton YouTube di Suriname itu juga membahas, Pak Imron, di Suriname, karena di Suriname juga banyak orang-orang Jawa yang saat itu dibawa oleh Belanda pindah ke Suriname. Gus, tadi kan saya ngomong apa yang perlu kita sampaikan adalah saling memberikan nasihat dan kita menyebarkan cinta kasih sayang. Kalau kita menjelaskan tentang meluruskan sejarah, apakah itu rasis? Apakah itu kita termasuk golongan orang-orang pembenci? Karena ini sudah ada mulai. Walaupun saya tahu ini dari kelompok yang Kartanunya masih belum jelas kemarin, Kartanunya yang ilegal. Kang Ridwan, tolong Kartanunya diurus ya, sebelum Anda kena perkara. Pertanyaan jenengan tetap kita jawab, tapi identitas Anda yang jelas. Kalau NU ya Kartanunya yang jelas, jangan yang abal-abal. Gitu, dilanjut Gus Ilyas. Ya, terima kasih. Tadi karena saya menyampaikan ada hubungannya Pak Imron ya. Ketika tadi yang saya sampaikan bahwasanya pondok pesantren itu yang dikaji kitab-kitab itu sangat wajar. Berarti
selama ini para kiai tidak berani menyampaikan kebenaran apa yang sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni apa? Tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian golongan mereka ketika merasa terusik, ibarat rencana licik mereka sudah mulai tercium dan kebongkar habis-habisan, mereka menyerang balik dengan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ada yang memfitnah Wahabi, ada yang memfitnah termasuk tadi yang disampaikan rasis, ada. Dan justru yang rasis itu dari golongan mereka. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang Nusantara dari dulu tidak pernah membeda-bedakan. Terbukti apa? Di sini Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Negara lain nggak ada, tapi Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa? Indonesia tidak ada rasis. Justru yang rasis adalah dari para imigran-imigran Yaman yang cucu-cucunya sekarang itu saat ini menebar rasis. Contoh, Ane Duriyah Rasul, kamu harus cinta sama Habib Rizik ini seorang wali. Ini kan goblok ini namanya. Ini penyesatan ini. Ini siapa yang ngomong? Itu ada videonya di YouTube. Namanya Habib Novel Al Idrus. Itu Solo. Sedangkan dia sendiri di Solo itu numpang. Tetapi lupa ketika dia ibaratnya dikasih hati jaluk rempelo. Iki kalau orang Jawa, Pak. Tapi karena sudah kebangetan, saya sebagai orang Jawa Tengah, saya harus berani menyampaikan karena ini doktrin yang sangat menyesatkan. Kalau seorang wali jelas selalu mendoakan kebaikan kepada setiap umat atau makhluk ciptaan Allah. Itu salah satunya. Lah kan bisa dilihat, wong doanya saja itu semua jelek kok, ya kan? Bahkan ingin menghancurkan negara Indonesia, selalu melawan pemerintah. Kok dianggap wali? Ini sekolahnya di mana? Indonesia, tanah Jawa ini sudah gudangnya wali, bro. Betul Pak Ibron? Hampir setiap desa ini banyak walinya. Tetapi karena doktrin-doktrin mereka itu ingin menenggelamkan termasuk Wali Songo, Duriyah kerajaan, bahkan sampai ke ulama-ulama Nusantara. Contohnya, mohon maaf, di area makam Sunan Bonang, ya kan, dulu tidak ada makam namanya Habib Al-Jufri, Al-Kaf atau Al-Siapa. Tapi pada saat ini kita kecolongan di area makam Sunan Bonang, di situ ada banyak makam Habib-Habib. Sedangkan Duriyah Wali Songo, Duriyah kerajaan, saking takzimnya saja tidak berani meminta dimakamkan di lokasi area makam Sunan Bonang. Betul Pak Imron? Nah, ini kalau tidak kelakuan orang-orang Yahudi nggak mungkin. Kalau orang Nusantara pasti ada namanya tata krama dan etika. Tetapi pada saat ini Nusantara sudah cerdas semua, termasuk mereka bahkan ibaratnya ada doktrin kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat, nggak masuk surga macam-macam. Lah ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan gara-gara kitab dirubah oleh Wahabi. Mereka akhirnya merubah sejarah para wali, sejarah kerajaan, bahkan sejarah NU dan sejarah Jatman. Berdirinya Jatman Torekoh itu pendirinya adalah Kiai-Kiai Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sejarah Jatman dirubah, sejarah NU mau dirubah, bahkan di tubuh PBNU sendiri banyak Habib-Habib yang sudah menyusup di organisasi NU. Sedangkan muassis NU itu tidak ada yang namanya Habib. Bahkan mereka membuat tandingan 1926 berdirilah NU tanggal 31 Januari, maka 1928 mereka membuat tandingan, ya kan, yang didukung oleh Belanda pada saat itu, yakni namanya Robitoh Alawiyah. Kok sekarang ada doktrin antara kiai dan Habib tidak bisa dipisahkan dari dulu? Ketemunya di mana? Mereka justru malah memisahkan diri. Tapi pada saat ini mereka menyusup, mulai ranting, ya kan, MBC, PCNU, PBNU sampai PBNU, ya kan, ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut.
Kita pada saat ini harus sadar dan berani menyampaikan kebenaran karena ini kaitannya keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia milik Tarim, Jawa milik Tarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Kalau dibahas ini memang sampai pagi sampai subuh pun tidak akan pernah selesai Pak Imron. Nah gimana Pak Imron? Ini terspesial buat Kang Ridwan. Setuju enggak kalau Indonesia atau khususnya Pulau Jawa ini miliknya Tarim? Tolong Kang Ridwan 212 jawab di kolom chat. Indonesia atau Pulau Jawa ini miliknya Tarim. Setuju enggak sampean? Kalau sampean setuju berarti sampean bukan keturunan dari Nusantara. Ya. Berarti sampean sendiri punya iktikat untuk menenggelamkan daripada leluhur panjenengan sendiri. Jangan-jangan nanti Ki Ageng Grebek diganti juga namanya. Ini yang sudah terjadi seperti Ki Ageng Penanggungan diganti. Kenapa kita diam? Nah ini tolong Kang Ridwan kalau masih station dijawab di kolom chat ini, setuju enggak kalau Indonesia atau Pulau Jawa ini diakui miliknya Tarim? Dijawab. Jangan bisa mengkritisi, tapi saya juga bisa mengkritisi daripada apa yang Anda lakukan. Artinya apa? Kita berusaha jangan sampai leluhur kita ditenggelamkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak daripada Indonesia ini. Kalau jenengan nggak berani jawab berarti jenengan mengakui bahwasannya Indonesia miliknya Tarim ini salah, Jawa ini miliknya Tarim salah. Kalau jenengan nggak berani jawab, kalau berani jawab hebat. Berarti Anda bukan orang Nusantara, nggak pantas pakai KTP yang berlogokan Pancasila. Harusnya Anda tinggal di Yaman yang kedudukannya Tarim. Terima kasih. Ya, Pak Imron semangat sekali nih. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Selain itu Pak Imron, ada doktrin lagi bahwasanya mereka menyampaikan bahwasanya Indonesia Wali Songo dari Yaman. Kenapa? Sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya masih ingat di Sunan Ampel, karena di situ mengundang Habib ya. Beliau menyampaikan, Habib tersebut itu menyampaikan bahwasanya Sunan Ampel ini dari Yaman. Makanya sekarang termasuk kejadian di area makam Eyang Sunan Bonang ini, Habib-habib itu sudah berani, sudah tidak punya etika, berani dimakamkan di area Sunan Bonang. Ini bisa dicek yang jenengan sering ziarah Wali Songo, kalau di Tuban monggo ziarah ke makamnya Sunan Bonang. Di situ ada makam-makam Habib, sudah banyak di situ. Nah ini kami sebagai dzurriyyah Wali Songo kalau bisa secepatnya dibongkar itu makam Habib-habib, kurang ajar itu. Ya mungkin terima kasih, saya nggak terima kasih. Ya nanti biar disambung lagi Pak. Masih lagi ya tuh ya Allah. Karena gini. Sekarang itu memang oknum-oknum Habib dan bisa dikatakan sudah menyeluruh ya sampai ke pelosok-pelosok desa. Kenapa di Tulungagung ada petilasannya Pangeran Benowo juga diganti Al-Muhdor? Karena di Tulungagung ada Habib yang bermarga Al-Muhdor, pasti akan diganti sesuai dengan marganya. Lah wong Pangeran Benowo ini terah kerajaan asli, terah Wali Songo, kok Habib berani-beraninya merubah menjadi Al-Muhdor? Kamu-kamu itu, kalian-kalian itu harusnya sadar, di Indonesia itu dibawa oleh Belanda, termasuk Utsman bin Yahya ini adalah penjahat yang ada di Indonesia ini. Ini harus dipertegas dan harus dijadikan sejarah bahwasanya Utsman bin Yahya adalah penjajah yang berkedok agama di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya banyak kiai-kiai di Banten yang meninggal dunia. Itu ada kejadian geger Cilegon. Makanya kita saat ini harus sadar, yang mbah-mbahnya adalah seorang pahlawan, teruskan perjuangan leluhur jenengan, seorang pahlawan yang dulunya berani
menaruhkan jiwa dan raganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk bangsa Indonesia ini. Yang leluhur jenengan dari kerajaan ataupun Wali Songo, kita saat ini harus bersatu. Indonesia ini diobok-obok oleh Habib Yahudi Yaman. Gus, nah gimana Pak? Pertanyaannya, kalau ulama-ulama kita di era sebelum kemerdekaan banyak yang di pantai Belanda, seperti yang barusan disampaikan, kalau dia katanya ikut merumuskan Indonesia, satu tokoh saja dikedepankan, siapakah? Habib yang terbunuh yang melawan Belanda. Bisa ditulis di kolom chat bahwasanya Habib si Anu bin Anu meninggal di saat 10 November misalkan. Kalau ada, setahu saya sih nggak ada, setahu saya nggak ada. Ketika Indonesia di dalam keruh, mereka sembunyi. Di saat aman dan damai, mereka berkata, akulah harimau. Pret. Hanya pengakuan-pengakuan yang sangat-sangat ironis. Di saat ini dianggap ulama-ulama Nusantara sudah tertidur lama, ternina bubukkan. Mereka seenaknya sendiri, makam-makam leluhur banyak yang dipalsukan. Kalian-kalian yang menjadi anak-anak Nusantara, kalau nggak terpanggil, di manakah hati nuranimu? Bahkan kalau kalian membela dia mati-matian, hatimu di mana? Kita nggak rasis. Minimal ada rasa sakit hati ketika leluhur kita dihabisi oleh kelompok mereka. Nah, ini Ustadz Kholis kayaknya udah lumayan. Tadi saya nyimak bahasanya Pak Imron kan, tolong sebutkan satu nama Habib yang terbunuh ketika 10 November. Itu kan melawan Belanda ya Pak? Iya. Nah, bagaimana mau terbunuh? Kan beritanya kan ada anggaran 100 golden dari Belanda kan, itu diberikan kepada Mufti Batavia. Betul. Nah, itu betul kan Pak? Iya. Nah, itu kan tidak bisa dihapuskan dari sejarah, bahkan dari klan yang menulis sejarahnya kalau menerima 100 golden itu siapa itu yang nulis Pak? Yang dari klan Senok Jorjen itu, beliau sendiri menuliskan bahwasanya per 1 bulan apa per 1 minggu, per 1 bulan itu beliau memberikan 100 golden kepada Mufti Batavia. Itu kan sebetulnya sudah jelas, sejarah sudah mengungkap jelas. Tapi kenapa pertanyaannya sekarang kok masih dibela? Masih dibela bahwasanya Mufti Batavia itu memang tidak pro dengan Belanda. Itu dengan alasan apa, monggo Pak? Ini kalau di dalam sejarah mereka yang menyampaikan bahwasanya Utsman bin Yahya itu diangkat oleh para ulama Indonesia. Pret. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk mengangkat menjadi Mufti Batavia yaitu Senok Jorjen kepada pihak Belanda. Artinya Utsman bin Yahya diangkat menjadi Mufti Batavia itu tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Kalau hari ini ada yang bercerita bahwasanya kesepakatan ulama-ulama Betawi dan sekitarnya yang mengangkat Utsman bin Yahya, masyarakat tidak punya wewenang. Yang punya wewenang adalah kolonialis Belanda. Pada saat itu yang bercokol di Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Jadi jelas yang mengangkat Utsman bin Yahya menjadi Mufti Batavia itu pure Belanda, tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Dengan bukti apa? Karena digaji oleh Belanda. Kalau ulama-ulama kita terdahulu nggak ada gajian per bulan. Mereka sampai dibela-belain supaya santrinya bisa hidup, bisa makan, bukan malah mencari
bayaran. Lah hari ini kita diputar balikkan sejarah itu, seakan-akan Utsman bin Yahya itu diangkat oleh alim ulama yang ada di Betawi dan sekitarnya. Mohon disadari hal tersebut, karena di dalam catatan sejarah tidak pernah terhapuskan, dan di salah satu kitab yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya, orang-orang yang melawan kepada kolonialis Belanda termasuk golongan pemberontak itu masih tercatat rapi di dalam kitabnya Utsman bin Yahya. Moga Gus Ilyas disambung. Ya, terima kasih Pak Imron. Memang sejarah ini harus kita ungkap dan kita sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Karena apa? Doktrin-doktrin mereka pada saat ini jelas sudah menenggelamkan ulama Nusantara. Kalau kita belajar sejarah, mulai kita nggak usah jauh-jauh Pak Imron ya, sekitar tahun 1700-an, 1742 itu ada namanya geger pecinan, yang mana diprakarsai, dipandegani namanya Raden Mas Said, yang sampai akhirnya ada namanya Perjanjian Giyanti, yang apa namanya, ketika terjadi Perjanjian Giyanti itu sampai terjadi pisahnya kerajaan Kasunanan Surakarta dengan kerajaan Mangkunegaran. Ya, Raden Mas Said inilah yang masyhur dipanggil dengan Pangeran Samber Nyowo. Kemudian setelah itu tahun 1800-an dilanjutkan yang termasuk dipimpin saat itu Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro selesai, masa setelah itu adalah masa ulama-ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Asnawi Al-Bantani, termasuk ada Mama Rende, termasuk Mbah Ibrahim Brumbung Pranggen, termasuk kemarin yang di Purbalingga Syekh Nahrawi, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi, termasuk Syekh Mahfud Termas, dan Mbah Soleh Darat. Saking banyaknya ulama-ulama Nusantara yang saat itu menjaga Timur Tengah dan menyelamatkan Indonesia, sampai terjadilah kemerdekaan 1945. Indonesia dari dahulu selalu direbutkan dan alhamdulillah selalu gagal. Makanya pada saat ini mereka memakai yang namanya politik agama, yakni politik salju, dengan lemah lembut, ya kan, dengan cara yang santun. Akhirnya karena orang Indonesia ini dasarnya lemah lembut Pak Imron, Rohman Rohim dan welas asih yang dikedepankan, akhirnya Indonesia itu ngalah diam. Tapi karena saat ini sudah waktunya kita pada saat ini melawan dan meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dirubah atau dibelokkan oleh orang-orang tersebut. Makanya sekarang alhamdulillah banyak yang sudah mulai sadar, banyak yang sudah mengkaji sejarah, banyak yang mengkaji termasuk kitab-kitab kuning yang sudah dirubah Wahabi. Kemarin ketika kita live dari panitia Ki Ageng Ngerang sudah jelas, di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati itu ada makam jelas, ada batu nisannya yang ibarat secara penelitian diteliti sekitar tahun 15 Badan Arkeologi. Kenapa membuat tandingan baru? Katanya itu Pak Suparman itu diutus orang. Lah, siapa yang mengutus ini? Kan gitu Pak Imron. Kita tanda tanya besar. Kenapa ibarat tanah kosong tidak ada apa-apanya kok disuruh buat makam Sunan Ngerang, seakan-akan ada dua makam di daerah tersebut, hanya beda desa dan berdekatan. Ini pasti ada oknum yang ingin merusak sejarah Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Parman yang membangun makam Sunan Ngerang yang ada di Desa Pekuwon, saat itu juga membangun gapura yang ada di Desa Trimulyo Ngerang. Akhirnya beliau mimpi ketemu dengan Ki Ageng Ngerang dan sampai ditegur, mungkin bahasanya dimarahin Pak Imron, sampai beliau menyatakan getun atau menyesal telah membuat makam yang ada di Pekuwon.
tapi sudah terlanjur gimana? Itu kurang lebihnya seperti itu. Monggo nanti akan dilanjut lagi oleh Ustadz Kholis dan Ustadz Rimbun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.